Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur di tengah segala pergumulan kita, Tuhan senantiasa hadir dan Tuhan ingin bersama-sama menikmati ibadah kita pada hari ini. Jemaat yang terkasih, saya undang mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah Bapak Saudara dimanapun engkau berada. Dan pada pagi hari ini Bapak Saudara, kembali kita bersama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sambil kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus engkau baik, engkau setia, apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, aku tetap rindu untuk menyenangkan-Mu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Untuk itu mari Bapak Saudara, dimanapun engkau berada, mari sama-sama dengan imanmu, katakan bersama dengan saya. Katakan seperti ini Bapak Saudara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, oh namun karena Roh-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sama-sama katakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi naikkan pujian ini Bapak Saudara, katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuat, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
dalam hidup kami Yesus. Untuk itu apapun yang kami alami pada saat ini, dengan segenap hati kami katakan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kesulitan dan segala pergumulan di dalam kehidupan kami tidak akan pernah menghentikan kami untuk tetap menyembah Tuhan. Tidak akan pernah menghentikan mulut kami untuk terus mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini biarkan seluruh jemaat Tuhan dapat memuji, mengagungkan Tuhan dengan bebas dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah ekspresi ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh keluar dari hati yang paling dalam, hati yang tetap teguh dan tetap bersyukur apapun keadaan yang kami alami pada saat ini. Terus naik pujian dan penyembahan kami sampai ke hadirat Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini ya Tuhan kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara kami, bersama dengan sahabat kami yang terdekat ya Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah jemaat-Mu ya Tuhan, mereka boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan sambil mengatakan Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau seminggu berjalan kami mengecewakan Tuhan, kalau seminggu berjalan ini kami bersungut-sungut kepada Tuhan, kami mengeluh kepada Tuhan, kalau kami kurang percaya kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam ibadah ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada peneguhan daripada Tuhan sendiri. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan, setiap kami yang berseru kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan kecewa. Dan kami percaya hari depan kami aman bersama dengan Tuhan. Kami melihat masa depan yang indah ya Tuhan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau yang tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.
memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus bersuka cita, bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bapak saudara, dimanapun engkau berada, Bapak saudara, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan sama-sama Bapak saudara kita perkatakan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak saudara, dimanapun engkau berada, mungkin gak keberatan Bapak saudara kalau kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Bapak saudara. Karena dia Tuhan Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Untuk itu dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Untuk itu Bapak saudara, lihat sekelilingmu, katakan kepada mereka, katakan God is good all the time. And all the time God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, if you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, dengan iman ku tak takut. Dia memimpin dan menjaga diriku. Dia berjanji tak akan pernah tinggalkanku. Dan aku percaya Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Tuhan baik
time. God is good. Baik Bapak Saudara, silakan kembali duduk Bapak Saudara. Dimanapun engkau berada, mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik di dalam kehidupan kami. Jangan pernah berjalan menjauhi kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya kalau tangan Tuhan yang memegang kami tidak akan pernah terlepas. Karena tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan keperkasaan memegang kehidupan. Jangan pernah pergi dari kehidupan kami Tuhan. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee every hour. I need thee every hour. Stay temptation lose their power when thou art nigh. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need thee, oh I need thee. Every hour I need thee. Oh bless me now my Savior, I come to thee. I need you now. I need you now. All I want is only you. I need you now. I need you now. I need you now. I need you now. Oh yes, all I want is only you. I need you now. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. I need you now. I need you now. I need you now. I
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali beribadah bersama kepada Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang Tuhan jadikan bagi kami, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana ciptaan Tuhan begitu luar biasa. Bahkan kami boleh menikmati sebuah momen, kami boleh bersekutu, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berikan kami anugerah-Mu untuk boleh mengerti dan menangkap apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Dan biar sungguh Tuhan Kau yang boleh mampukan kami untuk boleh melakukan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa sekali lagi hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke saudara, sepanjang bulan ini tema kita banyak bicara mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, saudara. Di 2 minggu yang lalu kita sudah bicara tentang 2 tokoh. Yang waktu minggu pertama kita sudah bicara mengenai Isabel, yang minggu kemarin, minggu yang kedua, saudara kita sudah bicara tentang Eutikus. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan sama-sama melihat salah satu tokoh yang ada di dalam Perjanjian Baru. Seorang tokoh yang saya duga tidak banyak orang yang tahu. Karena memang tokoh ini sangat jarang sekali untuk dilirik dan dibicarakan. Yang secara popularitas memang tokoh ini sangat jauh kalah populernya dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Paulus. Tetapi saudara dari sosoknya kita bisa belajar banyak sekali hal-hal yang berharga untuk boleh kita teladani. Karena itu mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan untuk merenungkan bagian ini, yaitu Filipi pasal yang kedua, ayat ke-25 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai 30. Jika sudah mendapatkannya, mari kita perhatikan teks ini secara seksama. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal yang kedua, ayat 25 sampai 30. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan saja hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, saudara. Saudara, apakah ada di antara saudara yang tahu gambar apakah berikut ini, saudara? Saya yakin bahwa gambar ini tentu tidak asing bagi kebanyakan kita, saudara. Ini adalah gambar logo dari salah satu tokoh superhero yang sangat terkenal di sepanjang masa. Nama superhero itu adalah Batman, saudara. Saudara, sosoknya yang unik dan kisahnya yang menarik, saudara, membuat karakter Batman ini sukses diminati oleh begitu banyak orang. Di seluruh dunia, bahkan di segala kalangan, saudara. Bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang-orang dewasa menikmati karakter Batman ini. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa di balik kesuksesan karakter Batman ini, saudara, ada satu kisah dan tragedi yang menyedihkan yang berlangsung berpuluh-puluh tahun. Yang sayangnya banyak orang tidak tahu, saudara. Saudara, sejak pertama kali muncul di Detective Comics pada tahun 1939, dunia hanya tahu bahwa Robert Bob Kane adalah satu-satunya pencipta dari karakter Batman ini. Kita semua hanya tahu bahwa Bob Kane lah yang membuat figur sosok Batman ini. Tetapi saudara, siapa sangka bahwa ternyata setelah berpuluh-puluh tahun bahwa terbukti Robert Kane ini tidak sendirian pada waktu ia menciptakan karakter Batman, saudara. Saudara, ada sosok lain yang juga turut berperan besar dalam menciptakan karakter Batman ini. Dan sosok lain itu adalah seorang yang bernama Milton Bill Finger, saudara. Banyak orang tidak tahu bahwa Bill Finger lah yang mendesain ulang sosok Batman seperti yang kita kenal hari ini. Dengan segala atributnya,
topengnya dan jubah kebesarannya yang berwarna hitam, saudara. Banyak orang tidak tahu bahwa Bill Finger lah yang juga menyusun konsep cerita dan memilih nama-nama yang kita tahu yang muncul dalam kisah Batman ini. Bruce Wayne, kota Gotham, dan lain sebagainya, saudara. Namun sayangnya berpuluh-puluh tahun, nama Bill Finger ini hilang, lenyap. Tidak pernah dimunculkan. Bahkan sampai meninggalnya 18 Januari 1974. Nama Bill Finger tidak juga kunjung diakui sebagai pencipta karakter Batman, saudara. Konon katanya nama Bill Finger memang sengaja dihilangkan. Memang sengaja tidak dimunculkan. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas hilangnya nama Bill Finger dari kredit sebagai seorang pencipta karakter Batman adalah Bob Kane, saudara. Setelah membaca kisah ini, membuat saya jujur miris, sedih. Tetapi itulah fakta yang terjadi, saudara. Kita tidak tahu dengan pasti kenapa Bob Kane tega melakukan perbuatan itu kepada Bill Finger, saudara. Sudah berbanding terbalik dengan Bob Kane, saudara. Paulus, kalau kita baca justru sebaliknya. Jika kita membaca surat-surat Paulus, saudara, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana Paulus itu begitu menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang hadir di dalam hidupnya. Paulus sangat menghormati setiap nama, setiap pribadi yang pernah muncul dalam hidupnya, dalam pelayanannya. Paulus tidak pernah melupakan orang-orang yang berperan serta di dalam kehidupan pribadinya secara khusus, saudara. Sedapat mungkin kalau saudara perhatikan dalam surat-surat Paulus, nama-nama mereka satu persatu itu selalu dituliskan oleh Paulus dengan jelas, saudara. Dan salah satu di sekian banyak nama yang pernah muncul dalam tulisan-tulisan Paulus, surat Paulus, yaitu adalah Epaphroditus, saudara. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar dari sosok seorang Epaphroditus ini. Seorang yang Paulus tuliskan secara khusus, bukan saja kepada jemaat di Filipi, tapi kepada setiap kita, saudara. Dan saudara, menarik sekali kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca tadi, saudara. Saudara, di dalam surat Filipi pasal yang kedua ini, saudara, di dalam penjelasan Paulus yang panjang lebar tentang bagaimana menggambarkan kerendahan hati Kristus. Bagaimana menggambarkan Kristus yang begitu luar biasa, yang tidak mempertahankan haknya dan meninggalkan menjadi sama seperti manusia. Paulus kemudian menjelaskan dan menyelipkan 6 ayat secara khusus untuk bicara tentang Epaphroditus. Saudara, fakta ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Siapa sih sebenarnya sosok Epaphroditus ini? Mengapa Paulus begitu terkesima? Apa yang menarik, saudara, dari sosok seorang Epaphroditus ini, saudara? Sampai-sampai kalau saudara juga perhatikan di dalam catatan ayat 29, saudara akan menemukan bagaimana Paulus memberikan pesan khusus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Sambutlah dia di dalam Tuhan dengan segala sukacita. Hormatilah orang-orang seperti dia. Saudara, dalam perenungan saya kemudian saya berpikir dan saya menemukan ada banyak hal yang menarik tentunya dari sosok ini. Tapi ada 2 hal yang ingin kita sama-sama pelajari hari ini, saudara, dari seorang yang bernama Epaphroditus ini, saudara. Saudara, yang pertama saya menemukan hal yang menarik adalah bahwa Epaphroditus ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan, saudara. Perhatikan, saudara. Epaphroditus ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan. Di sepanjang catatan Alkitab, saudara, nama Epaphroditus ini memang hanya muncul dalam surat Filipi. Yang pertama dalam bagian tadi kita baca pasal yang kedua. Dan yang kedua ada di dalam bagian pasal keempat ayat ke-18. Saudara, dari 2 bagian catatan yang ada, kita tidak terlalu banyak mendapatkan data atau informasi mengenai siapa sosok Epaphroditus ini. Saudara, hal ini jauh berbeda dengan ketika kita membaca tentang Timotius, saudara. Saudara, kita bisa lihat bagaimana Paulus menulis tentang Timotius dengan sangat detail. Sangat terperinci siapa Timotius, bagaimana latar belakang keluarganya, siapa nama orang tuanya, ditulis secara detail. Tapi tentang Epaphroditus, saudara, kita tidak tahu banyak. Kita tidak tahu siapa orang tuanya, dan kita tidak tahu bagaimana latar belakang kehidupan keluarganya. Namun meskipun demikian, saudara, kita masih bisa mengetahui beberapa hal yang lain dari catatan Paulus ini, saudara. Yaitu yang pasti bahwa Epaphroditus ini adalah salah satu jemaat yang berasal dari Filipi. Tepatnya Makedonia, saudara. Apakah Epaphroditus ini adalah orang yang penting yang memiliki kedudukan di Filipi? Kita juga tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Sekalipun memang ada beberapa penafsir yang mencoba mengatakan bahwa Epaphroditus ini kemungkinan besar adalah seorang yang terkemuka yang memiliki jabatan yang penting di jemaat Filipi. Namun, saudara,
Lepas dari apakah Epafroditus ini adalah jemaat biasa atau seorang yang terkemuka, satu hal yang pasti yang bisa kita tahu dan bisa kita lihat, yang bisa nyata sangat kita perhatikan adalah Epafroditus ini adalah seorang pengikut Tuhan yang setia dan mengasihi Tuhan. So ini adalah fakta yang nyata. Ini adalah suatu hal yang sangat tidak terbantahkan. Bahwa dia adalah seorang pengikut Tuhan yang setia dan yang begitu mengasihi Tuhan. Kesetiaan dan kasih Epafroditus ini sangat jelas terlihat dari bagaimana dia memberikan dirinya untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kesetiaan dan kasih Epafroditus ini sangat jelas terlihat juga dari bagaimana dia berjuang mati-matian demi pekerjaan Kristus. Sekalipun saudara, kalau kita perhatikan dalam catatan ini saudara, keterlibatan Epafroditus ini hanya sebagai seorang utusan. Hanya seorang pengantara dari sebuah perkumpulan jemaat kecil yang ada di Filipi. Paulus memberitahukan kepada kita, meskipun demikian, sekalipun dia hanyalah seorang utusan, tetapi Paulus memberitahukan kepada kita bahwa Epafroditus itu mengerjakan semua bagiannya, tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Tidak ada mengeluh sedikit pun. Tidak pula ia protes terhadap apa yang dia lakukan, saudara. Saudara jangan pikir, saudara ketika kita bicara atau melihat pekerjaan Epafroditus sebagai seorang utusan, itu mah gampang. Itu mah mudah. Kayak kurir aja. Itu mah kan gampang, tinggal ngantar barang aja dari satu tempat ke tempat yang lain. Bawa barang dari Filipi ke Roma, selesai. Saudara tunggu dulu saudara. Saudara, iya gampang, mudah. Kalau kita melihat dari kacamata kita hari ini, ada pesawat, ada mobil, ada berbagai macam fasilitas, akomodasi yang memadai, semua bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Hari ini kita pesan barang, hari ini juga kita bisa sampaikan barang itu, hari ini juga bisa kita terima barang itu. Kita kirim barang, hari ini kita kirim, 1 jam kemudian atau berapa jam kemudian sudah bisa sampai di tempat di mana kita mau tuju, saudara. Itu hari ini. Tapi sudah perhatikan pada waktu itu di zaman Paulus dan Epafroditus hidup, tidak ada fasilitas dan akomodasi seperti kita saat ini. Belum ada namanya pesawat, belum ada namanya kargo itu, belum ada namanya mobil. Kapal laut pun masih sangat terbatas dan jadul. Jadi sangat-sangat terbatas, saudara. Jadi kita bisa perhatikan bagaimana perjuangan Epafroditus ini. Sekalipun sebagai seorang utusan, saudara, tapi bahwa perjuangannya tidaklah semudah apa yang kita pikirkan. Dia harus menempuh perjalanan yang begitu panjang dari Filipi ke Roma, yang jaraknya lebih kurang 1.300 km dengan fasilitas yang sangat terbatas, dengan akomodasi yang betul-betul sederhana apa adanya. Belum lagi kalau kita perhatikan, saudara, pada waktu itu resiko begitu besar. Perjalanan yang panjang, butuh waktu yang lama, ada banyak resiko. Karena ingat saudara, bahwa Epafroditus ini pergi ke Roma itu untuk menyampaikan titipan kepada Paulus. Yang pada waktu itu Paulus adalah dikenal seorang narapidana yang paling dicari pada waktu itu. Paulus terkenal sebagai seorang yang jahat. Itu sebab dia ditangkap dan dipenjarakan. Nah, Epafroditus pergi ke Roma untuk berjumpa dengan seorang bernama Paulus, narapidana, seorang penjahat yang jahat itu, saudara. Ada resiko yang sangat besar. Orang-orang Roma bisa saja menganggap bahwa Epafroditus itu adalah kaki tangan Paulus. Dan karena itu ya bisa saja dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan Paulus. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Epafroditus harus membawa titipan sumbangan. Betapa celakanya jika tiba-tiba sumbangan itu hilang atau dirampas oleh orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan, saudara, konteks yang terjadi pada waktu itu, jelas sekali bahwa sekalipun Epafroditus tugasnya hanya seorang utusan, seorang pengantar titipan. Tapi itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan Paulus berkata dalam ayat 30, sebab oleh pekerjaan Injil Kristus, Epafroditus itu nyaris mati, saudara. Epafroditus memang bukan seorang rasul besar seperti halnya Paulus. Ia juga bukan seorang terkemuka yang dikenal sana sini namanya. Bukan pula seorang yang punya jabatan yang tinggi, bukan sama sekali, saudara. Tapi Epafroditus adalah jemaat yang biasa. Namun kesetiaan dan kasihnya kepada Tuhan, saudara, itu sama sekali tidak kalah dengan para rasul. Mereka yang disebut rasul itu, saudara. Itu sebab mengapa Paulus begitu menghormati Epafroditus. Paulus menyebut Epafroditus itu bukan hanya sekedar seorang saudara seiman, tetapi juga teman sekerja. Karena Paulus melihat bagaimana perjuangan Epafroditus melakukan perjalanan pelayanannya.
Paulus melihat bagaimana dia mati-matian demi yang namanya pekerjaan Injil Kristus. Itu sebab juga Paulus menyebut dia teman seperjuangan, saudara. Jadi bukan hanya saudara seiman, tapi Paulus menyebutkan dalam bagian ini teman sekerja, teman seperjuangan demi Injil Kristus, saudara. Karena Paulus sendiri melihat bagaimana Epafroditus itu tidak pernah main-main mengikuti Tuhan. Dia tidak pernah asal-asalan ketika dia melayani Tuhan. Dia persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana hari ini dengan kita yang mengaku pengikut Kristus, saudara? Adakah kita juga memiliki kesetiaan dan kasih sama seperti halnya Epafroditus, saudara? Kesetiaan dan kasih yang bukan hanya sekedar emosi belaka, bukan pula sekadar kata-kata bibir yang indah bahwa kita mau setia dan mengasihi Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kesetiaan dan kasih kita itu dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Di mana kita betul-betul memberikan diri kita untuk Kristus, untuk Tuhan, untuk pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dalam keadaan yang mudah, nyaman dan penuh berkat kelimpahan, mungkin mudah bagi kita untuk berkata atau membuktikan kesetiaan kasih kita kepada Tuhan. Tapi saudara, bagaimana jika keadaan hidup yang kita jalani itu ternyata tidak seindah apa yang kita harapkan, saudara? Penuh pergumulan, tantangan, ada banyak masalah, ada banyak kesulitan seperti yang kita alami hari-hari ini di masa pandemi ini. Saudara, masihkah kita bisa membuktikan kesetiaan kita? Masihkah kita bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Masihkah kita bisa tetap setia mengikut Tuhan? Ataukah kita tergoda untuk hal yang lain? Karena Tuhan ternyata tidak bisa menolong kita, tidak menunjukkan kuasanya kepada kita secara nyata. Saudara, masihkah dalam keadaan-keadaan kita bisa tetap menunjukkan kita mau tetap setia melayani Tuhan? Sekalipun ada banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi secara nyata di depan kita. Masihkah kita punya hati yang mau tetap setia menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Masihkah kita bisa tetap setia menyelesaikan panggilan Tuhan? Seperti halnya Epafroditus, saudara. Ketika dia mendapatkan tugas sebagai seorang utusan dari jemaat di Filipi. Terus dia lakukan itu sampai pada akhirnya dengan selesai. Dengan penuh tanggung jawab, saudara. Terus itu yang menarik dari seorang Epafroditus. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang betul-betul setia dan mengasihi Tuhan. Tapi saudara, hal yang kedua yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari dari Epafroditus ini adalah bahwa bukan hanya dia seorang pengikut Kristus yang setia dan mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua adalah dia seorang pengikut Kristus yang tidak egois, saudara. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang bukan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dia memikirkan kepentingan orang banyak. Dia memikirkan kepentingan sesamanya, saudara. So kalau kita pikir-pikir, saudara, sebenarnya Epafroditus ini punya 1001 alasan untuk tidak mengambil tugasnya sebagai seorang utusan. Saudara, dia punya bermacam alibi sebenarnya untuk menolak pergi ke Roma, mengantarkan titipan untuk Paulus, saudara. Namun menariknya, saudara, kalau kita perhatikan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Epafroditus ini tidak memakai semua alasan dan alibi itu untuk menentukan pilihannya. Dengan kebulatan tekadnya, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa ia tetap kemudian pergi sebagai seorang utusan. Dia menempuh perjalanan dari Filipi ke Roma. Dia berusaha membawa apa yang dititipkan kepadanya itu kepada Paulus, saudara. So, pertanyaan, apakah Epafroditus tidak tahu resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan tugasnya itu? Saudara, saya cukup yakin Epafroditus itu bukan seorang yang bodoh, bukan, saudara. Saya cukup yakin Epafroditus tahu dengan pasti semua resiko yang akan dia alami. Dia tahu bahwa perjalanan yang tidak mudah, dia tahu. Dia tahu bahwa perjalanannya itu ada kemungkinan bahwa dia akan berhadapan dengan orang-orang jahat. Dia tahu, saudara. Dia tahu bahwa akan sangat mungkin dia bisa ditangkap dan dipenjara. Bahkan ada sangat mungkin, saudara, dia akan mengalami yang namanya kematian. Saya cukup yakin Epafroditus tahu dan sadar dengan semua kemungkinan itu akan terjadi pada dirinya. Tapi soal pertanyaannya, kenapa dia tetap mau pergi? Kenapa ia tetap mau mengambil tugas itu? Kenapa ia tetap mau menjalani tanggung jawab itu? Bukankah itu penuh dengan resiko? So, jawabannya sederhana, saudara. Yang pertama, dalam perenungan saya menemukan yang pertama. Ya jelas, karena Epafroditus itu mengasihi Tuhan. Itu tak terbantahkan, saudara. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah karena Epafroditus ini memiliki hati yang tidak bisa tidak untuk peduli terhadap kepentingan orang lain, saudara. Epafroditus tidak bisa tidak untuk peduli terhadap kepentingan orang lain, terhadap kepentingan sesamanya. Dia tidak bisa tidak
untuk berhenti, untuk memikirkan kepada apa kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Saudara, ketika dirinya tahu bahwa ada seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus yang selama ini berjuang demi Injil Kristus, yang hari itu sedang ada dalam penjara dan membutuhkan bantuan. Saudara, hatinya tidak bisa tenang. Dirinya tidak bisa diam. Dia tidak bisa tidak untuk peduli terhadap pergumulan dan kepentingan yang sedang dialami oleh Paulus. Dia tahu bahwa ada seorang pribadi yang bernama Paulus yang ada di dalam Roma, di dalam penjara yang sedang membutuhkan bantuan, saudara. Itu sebab hatinya itu menggerakkan dirinya, saudara, untuk kemudian mengambil sebuah keputusan, menempuh resiko yang ada dari Filipi ke Roma untuk membawa apa yang menjadi kebutuhannya Paulus, saudara. Dia meletakkan semua kepentingannya. Epafroditus tidak memikirkan egonya. Dia tidak memikirkan kepentingannya, keinginannya, kesenangannya. Tidak, saudara. Kalau dia mau pikirkan, dia bisa saja membatalkan semua penugasan itu. Dia bisa saja menolak semua itu. Kalau dia pikir, ngapain? Kok saya cuma sebagai utusan nganterin begitu? Gak ada gunanya, terlalu rendah. Ngapain? Saya punya urusan yang lain, saya punya kesibukan yang lain. Saudara, Epafroditus punya 1001 macam alasan dan alibi sesungguhnya. Tetapi karena hatinya yang tidak bisa tidak untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. Dalam konteks ini terhadap kebutuhan Paulus. So, dia akhirnya memilih untuk tetap mengambil resiko itu, saudara. Nah, yang menarik, saudara, kalau saya perhatikan. Dalam catatan selanjutnya, sesampainya di Roma, saudara. Saudara, sebenarnya, saudara, setelah menyampaikan titipan dari jemaat Filipi kepada Paulus, saudara, Epafroditus itu bisa saja langsung kembali ke Filipi. Karena memang tugasnya hanya sebatas mengantarkan titipan sumbangan itu, saudara. Tapi saudara, kita perhatikan dalam catatan ini, Paulus memberikan kesaksian kepada kita bahwa Epafroditus justru memutuskan untuk menunda kepulangannya. Dia tidak kemudian habis mengantar dan pergi pulang ke Filipi, tapi dia memilih untuk menetap selama beberapa waktu di kota Roma. Untuk apa, saudara? Saudara, bukan untuk jalan-jalan di kota Roma, bukan untuk kuliner di kota Roma. Karena mungkin dari tempat kecil pergi ke kota besar, sekalian mumpung sekalian dalam perjalanan, kemudian jalan-jalan kuliner. Tidak, saudara. Soal Alkitab tidak menunjukkan bahwa Epafroditus itu sedang menikmati liburan di kota Roma. Tidak. Dia memilih untuk menetap di sana beberapa hari. Itu untuk melayani Paulus. Untuk menolong Paulus di dalam segala keterbatasannya. Dia menyediakan dirinya untuk membantu Paulus di dalam mengerjakan pekerjaan Injil di kota Roma. Dengan sekali lagi, dengan segala konsekuensi. Bahwa kemungkinan sangat besar Epafroditus itu bisa ditangkap karena dianggap kaki tangan seorang penjahat besar bernama Paulus. Epafroditus tidak harus melakukan semua hal itu. Karena itu bukan tugas dan tanggung jawabnya. Tapi sekali lagi, saudara, itulah Epafroditus. Seorang pengikut Kristus yang bukan seorang yang egois. Dia tidak memikirkan kepentingannya. Dia tidak memikirkan kesenangannya serta keuntungannya diri sendiri, saudara. Hatinya terlalu peduli terhadap kepentingan orang lain. Inilah alasan mengapa Paulus begitu tidak bisa tidak untuk sekali lagi mengagumi dan menghormati seorang yang bernama Epafroditus, saudara. Saudara, mencari sosok manusia seperti Epafroditus ini rasanya, saudara, tidak mudah, saudara. Dalam pandangan saya, saudara, ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami, saudara. Bukan hanya untuk konteks pada waktu itu. Tapi saya rasa untuk konteks hari ini mencari sosok manusia seperti Epafroditus yang tidak egois. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Kok rasanya, saudara, langka, saudara. Kalau tidak mau dibilang tidak ada, saudara. Saudara, lihat saja orang-orang di sekitar kita hari ini. Saudara bisa lihat banyak kan mana, saudara. Orang yang peduli mikirin kepentingan orang lain. Atau orang yang peduli mikirin kepentingannya sendiri. Banyak kan mana, saudara. Saudara, lihat saja sekalian kita hari ini. Banyak kan mana orang yang egois atau orang yang altruis. Banyak kan mana orang-orang yang kemudian mencari keuntungan diri sendiri. Atau juga memikirkan keuntungan orang lain. Wah, saya yakin, saudara. Saudara sudah tahu jawabannya, saudara. Saudara, mengorbankan diri, mengutamakan kepentingan orang lain. Seperti yang dilakukan Epafroditus. Memang tidak selalu dipandang sebagai sebuah kebajikan bagi sebagian orang di tengah-tengah masyarakat kita. Tidak, saudara. Banyak orang justru menganggap apa yang dilakukan Epafroditus ini yang mengorbankan kepentingannya demi orang lain adalah kebodohan. Ada sebuah tindakan heroik yang konyol, yang sia-sia. Betul atau betul, saudara?
Ngapain pikirin orang lain? Ngapain sibuk-sibuk pikirin keuntungan orang lain? Pikirin kepentingan sendiri dulu dong. Ngapain ngurusin orang lain? Urusin diri sendiri dulu dong. Jangan konyol. Betul atau betul sudah? So kita dicekokin, diracuni dengan pikiran-pikiran. Ya pikirin dirimu sendiri. Pikirin kepentinganmu. Jangan urusin kepentingan orang lain. Saudara, satu sisi kita memang perlu memikirkan kepentingan diri kita juga, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh dan tidak usah memikirkan kepentingan kita sendiri. Tapi di sisi lain, saudara, yang saya khawatirkan adalah kita ini terlalu pandai bermain. Kita bermain dengan alibi memikirkan kepentingan diri sendiri untuk menutupi dan membenarkan keegoisan kita dan keserakahan di dalam diri kita. Kita seringkali terlalu pandai memakai alibi ini hanya untuk melarikan diri dari panggilan kita, untuk juga memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain. Itu masalahnya. Itu sebab saudara, kenapa Alkitab, kenapa Paulus berulang kali memberikan nasihat kepada setiap jemaat Tuhan. Bukan hanya kepada Filipi, kalau saudara perhatikan dalam bagian ini. Juga termasuk kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata dengan jelas, saudara. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jelas. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memikirkan, memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 24, Paulus berkata, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain juga. Setelah saya pikir kita perlu sungguh-sungguh memikirkan kebenaran ini. Dan saya pikir kita harus sungguh-sungguh juga menghidupi kebenaran ini. So, bukan semata-mata karena teladan yang telah ditunjukkan Epaphroditus, saudara. Tapi yang paling utama adalah karena Kristus, saudara. Karena teladan Kristus. So, bukankah apa yang ditunjukkan Epaphroditus ini adalah gambaran yang ditunjukkan Kristus kepada kita, yang tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Demi kita, saudara, dia memikirkan kita yang dalam rupa Allah, yang di dalam catatan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ke 8 Paulus berkata, yang dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Demi siapa, saudara? Demi Kristus itu sendirikah? Tidak, saudara. Demi saudara dan demi saya. Untuk kepentingan saudara dan kepentingan saya. Untuk kita, saudara. Manusia yang berdosa ini, Kristus mati. Yang sesungguhnya, saudara. Itu tidak perlu dilakukan oleh Kristus. Karena kita ini sudah berdosa, saudara. Tapi saudara, sekali lagi, gambaran Kristus itu dihidupi oleh Epaphroditus, saudara. So, dia menunjukkan bagaimana hidup Kristus dalam dirinya, yang tidak egois, yang kemudian memikirkan kepentingan orang lain. Saudara, Yohanes dalam surat yang pertama pasal 2 ayat 6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, saudara. Epaphroditus sudah menghidupi apa yang Kristus hidupi. Itu sebab Paulus begitu mengasihi, menghormati dirinya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, saudara, bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana hidup kita selama ini? Masihkah kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Masihkah kita hanya hidup dengan keegoisan kita? Mau menang sendiri, semua untuk aku. Saya belakangan tergelitik dengan salah satu tulisan dalam Amsal. Jangan jadi orang Kristen itu seperti orang Kristen lintah, saudara. Yang selalu hanya pikir tentang aku. Semua tentang aku. Aku yang harus menang, aku yang harus utama, aku yang harus diperhatikan, aku yang penting aku dan bukan yang lain. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh dengan rendah hati melihat dan menguji diri kita. Saudara, Royce Alexander White, seorang pemain basket asal Amerika yang juga adalah seorang aktivis hak sipil Amerika. So, beliau pernah berkata, memberikan sebuah komentar yang menarik, dan saya pikir ini salah satu hal yang baik, saudara. Saudara, izinkan saya menerjemahkan secara bebas, saudara. Meskipun tampilannya dalam bahasa Inggris, saudara bisa perhatikan. Ketika tidak ada seorang pun yang tidak mementingkan diri sendiri di dalam sebuah relasi, di sana ada perang, saudara. Ketika ada satu yang mementingkan diri sendiri, di sana ada kedamaian.
Ketika kedua-duanya tidak memikirkan diri sendiri, di sana ada sukacita. Saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Saudara bayangkan bagaimana jika hidup ini bahwa tidak ada orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara dalam hidup relasi kita. Perang yang ada. Itu sebab kenapa suami istri ribut. Karena masing-masing di antara kita, saudara, tidak ada hati yang mau memikirkan orang lain juga. Kita terlalu egois hanya memikirkan diri kita sendiri. Kenapa rekan kerja bisa ribut? Bisa gontok-gontokan, bisa saling sikut-sikutan. Karena semua berpikir tentang diri sendiri. Semua mementingkan diri sendiri dan lupa untuk pikirkan tentang orang lain. Semua mencari pembenaran diri sendiri dan lupa melihat apa yang ada menjadi alasan orang yang lain. Kita tidak belajar mengerti orang lain, tapi kita selalu minta untuk dimengerti. Hancur ketika tidak ada seorang yang tidak mementingkan diri dalam sebuah relasi. Yang ada hanyalah perang. Tapi bersyukur kalau masih ada satu orang yang berpikiran untuk mau tidak mementingkan diri sendiri, maka ada kedamaian. Tapi kalau ada dua-duanya tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, maka sukacita itu akan kita alami, saudara. Karena itu hari ini saudara, saya rindu mengajak kita sama-sama, saudara, mari kita evaluasi diri kita. Kita buang semua keegoisan kita. Kita tanggalkan semua keakuan kita. Berhentilah saudara yang sedikit-sedikit berkata aku, dan aku. Berhentilah untuk selalu menuntut segala sesuatu pencukupan tentang pokoknya aku yang harus menang. Dan aku yang harus untung, yang lain kita tidak pikirkan, saudara. Mari kita belajar untuk peduli. Untuk pikirkan kepentingan orang lain juga. Belajar mengutamakan dan mendahulukan kepentingan orang lain. Menjadi pribadi yang altruis, saudara. Yang tidak egois. Suami terhadap istri. Istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak. Anak terhadap orang tua. Sesama rekan kerja. Terhadap siapapun, saudara. Mari kita belajar. Sebagaimana Kristus. Yang tidak egois. Yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia berjuang untuk memikirkan kepentingan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menolong kami Tuhan, memampukan kami untuk boleh meneladani apa yang sudah kami sama-sama renungkan. Bukan hanya sekadar karena ini Epaphroditus, tapi terlebih lagi karena Kristus yang sudah melakukannya bagi kami. Tolong kami Tuhan, hancurkan segala keegoisan kami, hancurkan segala hati yang hanya memikirkan diri sendiri. Berikan kami hati yang baru Tuhan seperti Kristus. Yang tidak pernah memikirkan tentang dirinya sendiri tapi mau memikirkan orang lain. Yang memilih mati dan berkorban bagi orang lain. Bagi kami, bagi orang-orang berdosa ini. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Taruhkan hati yang betul-betul peduli terhadap kepentingan orang lain. Jauhkan segala keegoisan dalam hidup mereka. Bila segala yang mereka alami dalam relasi mereka. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan apapun itu Tuhan. Itu boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Mohon anugerah-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sungguh percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari Bapak Saudara, siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, saya mengundang kita untuk sama-sama berdiri dimanapun kita berada. Dan kita akan baca ayat firman Tuhan ini dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25. Bapak Saudara, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, sebelum kita berikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan sekali lagi pada siang hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Yang kami berikan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Kami berikan yang terbaik kepada Tuhan dan Tuhan berkati agar kiranya persembahan ini ya Tuhan boleh sungguh menjadi berkat di dalam pelayanan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan lewat persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya siapapun dari kami yang memberikan dengan penuh sukacita, dengan segenap hati.
tidak akan pernah Tuhan biarkan kekurangan, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati, menjaga kehidupan kami, dan menjamin kehidupan setiap anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Saudara, selamat memberikan persembahan kepada Tuhan melalui nomor rekening yang akan Bapak Saudara saksikan di layar televisi Bapak Saudara, atau QR Code yang akan Bapak Saudara dapati di sana. Sambil kita naikkan pujian ini sama-sama. Tuhan adalah kekuatan, Dia adalah gunung batu, kota benteng keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati, dan tiba saatnya kita akan saksikan sama-sama informasi gereja lewat GKBJ News. Silakan. The church is one foundation, is Jesus Christ her Lord. She is His new creation, by water in the Word. From heaven He came and sought her to be His holy bride. With His own blood He bought her, and for her life He died.
Jemaat yang saya kasih, kita bersyukur pada pagi ini kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan dan kita juga bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita diteguhkan iman kita dikuatkan dan kita ditegur untuk sungguh-sungguh mungkin apa yang harus kita perbaiki. Karena itulah kebenaran firman Tuhan diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, yang kedua, terima kasih saudara tetap setia di tengah pergumulan saudara. Di rumah kita masih ingat akan perintah Tuhan untuk sungguh-sungguh kuduskan hari Sabat. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ini adalah hari yang secara khusus Tuhan ingin kita bersama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan. Terima kasih untuk doa saudara buat GKBC Kelapa Gading. Demikian juga bersama dengan pos yang di Kerawang dan di Solo. Saudara-saudara, kita berdoa untuk para pengerja, untuk para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para pengurus pos. Kita berdoa agar Tuhan sendiri terus memakai mereka. Boleh menjadi Allah hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk semua yang saudara support, yang sudah berikan Tuhan membalas segala cinta kasih saudara-saudara. Ada beberapa info yang sudah ditayangkan, kami mohon saudara memperhatikan dan kita bersama-sama bisa mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita. Demikian saudara-saudara, saya berdoa dari tempat ini untuk saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kepada saudara, sehingga dalam perjalananmu mengikuti Tuhan, sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan, menyatakan sekali lagi visi gereja kita dan yang juga kita amini. Demikian, gereja yang membawa orang kepada Kristus, bertumbuh serupa Kristus, dan menjadi berkat dalam gereja dan masyarakat. Amin. Doksologi. Sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang sempurna Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupanmu, menuntun hidupmu untuk semakin serupa dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.